Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak sidang Jahasu yang kami hormati, alhamdulillah pada sore ini kita sama-sama menjalankan salat subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan diskusi. Mudah-mudahan salat subuh kita ini insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salam dan selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan teristimewa kepada kita sekalian umat Islam yang sampai saat ini kita mengikuti ajaran beliau. Bapak sekalian, pada subuh hari ini saya mau mengajak untuk kita bagaimana membangkitkan umat ini, umat yang menjadi yang kuat, umat yang menjadi umat terkuat di dunia. Saya kira potensi itu Indonesia ini akan bisa itu. Akan bisa jaya. Karena potensi umat Islam luar biasa. Karena kekuatan umat Islam Indonesia ini sehingga banyak gangguan, tapi itu tantangan kita semuanya. Banyak gangguan, bagaimana memperlemah? Salah satunya adalah jangan Islam itu kuat, kalau bersatu repot sekali. Ya. Nah itu sebenarnya targetnya. Jadi macam-macam kelompok-kelompok. Tapi jangan heran karena memang Nabiullah SAW memang mengatakan bahwa umat saya nanti akan terbagi kelompok-kelompok. Ya. Malah disampaikan ada 75 kelompok. 73 ya. Dan hanya satu yang memang betul-betul mengikuti ajaran yang saya sampaikan. Nah ini sebenarnya tugas kita, para ulama. Sebenarnya tugas khususnya pemerintah sebenarnya. Ini juga punya tanggung jawab besar karena mereka akan ingin melihat bagaimana umat yang mayoritas ini menjadi kuat sebenarnya. Dan itu memberi kontribusi yang besar terhadap pembangunan bangsa ini. Nah, bagaimana caranya kita menjadi manusia superpower? Sederhana sebenarnya konsepnya. Kita mulai dari konsep salat. Kita mulai daripada konsep salat. Saya kira Nabi sendiri sudah menyampaikan bahwa rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat
2 rakaat saja sebelum fajar, sebelum salat subuh, itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini kalau konsep ini diterapkan oleh kita semua, pemerintah apalagi, insya Allah ini akan menjadi kekuatan terbesar dari bangsa ini sebenarnya. Jadi kalau kita sholat sunat subuh, sebelum subuh, itu kita menjadi manusia yang super kaya. Dari hadis itu kan. Dan kita percaya itu sebagai umat yang beragama. Kita menjadi manusia super kaya karena bayangkan pahala salat subuhnya itu lebih besar daripada dunia dan segala isinya di dalamnya. Masalahnya bisa didengar berapa persen yang mau mengamalkan, itu problemnya. Ini yang saya bilang, ini menjadi konsep dasar sebenarnya kalau mau menjadi bangsa yang kuat di negeri ini. Nah, yang paling parah lagi didengar tapi tidak dipercaya, banyak tidak dipercaya. Kenapa? Karena dia merasa tidak mungkin kan, secara akaliah tidak mungkin kan. Asal dikasih dunia dengan isinya. Terlalu gampang itu. Nah, kenapa kita mengabaikan ini? Karena kita merasa secara kalian tidak mungkin kita dapat pahala yang lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Tapi saya mau kasih perbandingan. Misalnya ada bola dunia ya. Bola dunia. Kemudian manusia itu seperti apa itu? Seperti semut. Semutnya mengatakan besar sekali dunia ini, tidak mungkin saya bisa ambil semuanya. Nah, pikiran kita seperti itu karena kita hidup di dalam dunia. Kita seperti merasa diri semut terhadap bola dunia yang besar sekali. Nah, kalau kita memperbesar diri kita, jangan diproyeksikan bahwa kita seperti semut. Kita tetap seperti manusia sekarang ini. Dan kalau ada yang mengatakan kalau kau melakukan itu maka kau dapat hadiah sama dengan bola itu, kira-kira masuk akal enggak? Ini masalah seperti itu. Jadi kita selalu merasa dunia ini terlalu besar bagi kita sehingga tidak ada upaya untuk mengamalkan itu ayat sunnah Nabi itu. Ya. Hal yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memang melihat dunia itu terlalu kecil dibanding dengan makhluk-makhluk yang dibikin yang lainnya. Terlalu kecil. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala dunia dan isinya, secara ilmiah ini masuk akal. Kenapa? Saya ingin menarik ya, pengetahuan kita subuh ini menengok ke angkasa luar itu. Karena kalau kita merasa dunia ini besar, karena kita terlalu hidup di dalamnya, coba kalau kita tarik diri, proyeksikan diri kita, menengok angkasa luar, maka dunia ini terlalu kecil. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala
memberikan hadiah dunia dengan segala isinya. Nah, kalau konsep-konsep ini dilakukan sebenarnya, ya, saya kira ada juga hadis Nabi mengatakan bahwa kalau salat subuhnya umat Islam itu sudah sama dengan salat Jumatnya, wah, luar biasa, akan sangat kuat sekali, dan insya Allah ridha Allah akan muncul. Ya, kita di sini ya lihatlah 1-2 saper, karena kita belum sadar. Ini sebenarnya yang perlu kita bangkitkan umat ini. Salat sunat subuhnya, insya Allah kalau dia lakukan, umat ini melakukan salat sunat subuh dan berjamaah, insya Allah kuat. Kita menjadi manusia superpower. Bapak sekalian, saya mau menggiring kita untuk melihat bagaimana proyeksi di angkasa luar. Kalau kita lihat sistem galaksi kita, matahari, kemudian bumi, bulan, planet-planet lain, itu dalam satu kesatuan, istilahnya galaksi Bima Sakti. Itu saja udah kecil sekali dunia itu kalau dibanding itu. Kalau kita menarik lagi galaksi yang lain, luar biasa. Jadi itu semua saling berinteraksi satu sama lain melalui sebuah yang diikat oleh gaya gravitasi, sehingga saling melakukan interaksi dengan gaya gravitasi masing-masing, sehingga para ilmuwan itu mendapatkan ada namanya black hole, ya, lubang hitam, karena masing-masing kan punya interaksi, sehingga daerah-daerah yang interaksinya terlalu jauh, ya, itu menjadi lubang hitam menurut penelitian. Itu menandakan bahwa dunia ini terlalu kecil. Jadi wajar kan? Bapak percaya bahwa kalau Bapak sholat sunat subuh saya dapat pahala itu. Ya, ibaratnya Allah memberikan hadiah dunia dan segala isinya. Bapak percaya kalau bisa memproyeksi ke bagaimana kekuatannya alam-alam lain, planet-planet lain di luar sana, bahwa memang dunia terlalu kecil. Ada galaksi-galaksi tertentu, ya, ada berapa saya catat di sini. Misalnya bintang USQT misalnya, ya, ini paling, sebenarnya masih banyak yang lebih besar. Jari-jarinya itu adalah jari-jari, paham kan jari-jari? Jari-jari belum diameter, Jari-jarinya itu 1708 kali daripada jari-jari matahari. Coba bagaimana? 1708 kali besarnya jari-jarinya saja. Kalau diameternya kan dikali 2 lagi, ya. Dibanding dengan, dikali dengan matahari, ya. Itu kali diameter matahari, dia cuma jari-jarinya. Nah, kalau ada cahaya matahari sampai ke sana, berapa tahun dia sampai? Ya, saya catat di sini 9.400
400 tahun cahaya baru bisa sampai ke sana. 9.400. Jadi dulu Nabi Muhammad meninggal berapa tahun yang lalu? 1000 tahun lebih yang lalu ya. 1400-an. Kalau pada situ ada cahaya matahari menjalar, belum sampai sekarang di galaksi itu. Belum sampai ke sana saking jauhnya. Oleh karena itu jangan terlalu hubbu dunia, terlalu cinta dunia. Kalau kita terlalu cinta dunia itu, kita terlalu kerdil. Perkuat itu. Saya kira ini konsep dasar. Ini baru satu galaksi itu. Banyak yang lainnya. Yang diameternya sampai 2000 tahun cahaya baru diameternya saja. Bukan main. Ini yang membuat sekarang ini teman-teman di astronomi mempelajari bagaimana membuat sebuah teleskop yang bisa mengukur itu. Dan saya kira mereka juga tidak akan bisa sampai ke sana karena umurnya berapa. Ya, tetapi itu bagi mereka yang mempelajari dan yang menemukan itu bukan orang Islam, mereka juga. Oleh karena banyak mereka begitu takjub melihat alam semesta ini, ujung-ujungnya masuk Islam itu. Banyak seperti itu. Bapak-bapak sekalian, poin saya hari ini adalah perkuat kita umat ini, perkuat salat sunat subuhnya misalnya, karena itu akan memberikan dampak yang besar, baik kepada dampak ekonomi. Ini memberikan dampak ini, Bapak. Kalau misalnya umat kita ini rata-rata salat subuh berjamaah, maka pasti itu akan cepat mencari rezeki. Itu berdampak ke sana. Kalau dia pemalas, bangunnya jam 9, tidak salat subuh nih. Itu manusia lemah semuanya. Ini sebenarnya konsep-konsep dasar. Menurut saya, kita berdoa mudah-mudahan pemerintah kita ke depan itu paham itu. Ya. Masalahnya sekarang tidak mau kalau kuat bangsa ini. Ini problemnya. Saya sedikit kritis sih. Berarti tidak mengerti konsep dasar bagaimana umat ini bisa maju. Coba negara-negara yang besar seperti Turki, ya. Begitu mereka merubah kiblatnya menjadi negara Islam, maka dia wajibkan itu. Wajib itu dimulai dari pejabat-pejabat pemerintah. Ya. Bayangkan kalau gubernurnya mewajibkan sholat subuh berjamaah, dampaknya besar sekali. Dan setelah itu rakyatnya kuat misalnya. Nah, ini yang barangkali bahan-bahan yang perlu kita sikapi bersama. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan negara kita itu menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Itu ciri-ciri pertamanya itu kalau itu sudah mulai kuat. Salat subuhnya, ya. Kita mulai dari keluarga dulu masing-masing. Kalau perlu diperintil itu anak-anak kalau tidak sembahyang subuh. Salat subuh dan upayakan ya ke masjid. Ya. Tapi anak-anak kita sekarang bilang banyak tugasku Pak. Sampai subuh kamu mengerjakan. Nah itu juga konsep belajar yang salah itu. Saya selalu sampaikan, kamu jangan belajar sampai tengah malam sampai larut sehingga mengorbankan salat subuhnya.
Ya, itu yang saya kira ini dari hal-hal yang kecil ya. Kita bisa menggiring umat ini. Ini sebenarnya konsep dasar itu. Penguatan superpower daripada umat Islam di Indonesia adalah perkuat jamaah itu. Dan itu tadi salat sunat subuhnya itu dilakukan sebelum salat wajib ya, salat fajar dan sebagainya. Saya kira ini yang satu ayat yang bukan satu ayat, satu hadis ya, hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi ini kalau kita pahami ini, konsep ini, insya Allah bangsa ini akan besar. Jadi satu ayat saja, satu hadis saja, kalau itu diterapkan dengan bagus, bangsa ini kuat sekali. Ya. Saya kira cukup pengantar saya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan jika ada hal-hal yang bisa dipetik hikmahnya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi fi sabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.